warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muji Hikmatul Jana. Saya dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Kali ini saya akan melakukan observasi tentang pemanfaatan kotoran sapi yang digunakan untuk biogas. Saya melakukan observasi di Desa Serati, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, khususnya di kediaman rumah Bapak Presiden. Untuk itu, mari kita bersama-sama simak bagaimana sih proses pembuatan biogas dari kotoran sapi. Let's go! Jadi ini awal proses pembuatan biogas, yaitu dengan cara melumatkan kotoran sapi yang memang pada waktu keluar dari sapinya langsung ini kotorannya lembek tetapi belum bisa langsung masuk ke digester. Jadi dengan cara dilumatkan menggunakan air nanti ke saluran air masuk ke tujuan ke digester, yang tidak lain ini bukan hanya kotorannya saja tapi air kencingnya ini malah lebih baik untuk menghasilkan biogas yang selama ini kita kadang-kadang belum banyak yang melaksanakan. Jadi peternak-peternak tradisional ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi kita untuk membantu meringankan beban kita untuk membeli gas yang ada. Jadi kalau semakin besar digester yang digunakan, maka semakin besar dan banyak pula biogas yang dihasilkan. Jadi ini salurannya langsung, kalau memang kita menggunakan air yang besar itu tidak harus diaduk seperti ini, tapi langsung digelontor masuk ke saluran menuju ke digester, yang di sana saluran itu secara otomatis ada pemasukan dan pengeluaran. Jadi di sini masuk satu ember, di sana juga keluarnya satu ember, di sini masuk satu gayung, di sana juga keluarnya satu gayung. Ini prosesnya sudah ya. Bisa sekali pembuatan bisa bertahan 1 bulan. Nah, 1 bulan. Maksudnya sekalipun itu digester tidak diisi dalam waktu 1 bulan, biogas masih tetap berjalan, maksudnya masih bisa menghasilkan gas. Nah, dari pembuangan, dari pemasukan ini kita bersihkan, jadi sapinya juga kelihatan kinclong, bersih tanpa ada kotoran-kotoran yang menempel pada bulunya. Tapi di sisi lain kita sangat menguntungkan, yaitu bisa menghasilkan biogas yang sangat membantu bagi ibu-ibu rumah tangga ini. Mandi juga selalu pakai air hangat, masak sudah ada, tidak harus ribut mencari gas. Jadi ini sangat membantu bagi kita semuanya. Cuma kadang-kadang kita jarang yang melakukannya, kotoran sapi dibuang begitu saja tanpa ada proses. Sejak kapan Bapak menggunakan kotoran sapi sebagai biogas? Saya menggunakan kotoran sapi sebagai biogas ini sejak tahun 1997. Sudah lama sekali dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan dengan layanan. Jadi kendalanya memang kalau di wilayah pegunungan ini air. Jadi biogas ini untuk prosesnya pengenceran dari kotoran sapi ini harus menggunakan air. Lah kalau yang di pegunungan seperti ini kalau lagi musim kemarau kekurangan air, maka untuk mengencerkan air, mengencerkan kotoran sapi ini kekurangan air. Tapi walaupun demikian 1 bulan tidak diisi tetap masih bisa menghasilkan biogas. Alatnya sangat sederhana. Kalau kita mau menggunakan drum juga bisa, menggunakan kalau kami yang saya gunakan ini menggunakan drum yang terbuat dari fiber. Jadi fiber ini tahan lama. Jadi kalau tidak pakai fiber, umpamanya menggunakan cor-coran, itu kendalanya kalau di wilayah kita ini karena di kanan kirinya banyak pohon kelapa, jadi biasanya nanti pecah, jadi kedap udaranya akan hilang. Yang di dalamnya tidak banyak kok, itu hanya
menggunakan paralon, ada T-nya itu 1 paralon, L-nya ada 2. Jadi untuk apa itu T itu nanti untuk pemasukan dan pembuangan. Yang ke atasnya itu untuk angin-angin. Bisa kita ini dari di sini ini menggunakan T yang tujuannya adalah untuk masuk ini. Kalau tidak ada T, nanti kotoran yang masuk akan kesulitan masuk ke sana tanpa ada angin-angin. Dan di sana ada sebelah sana itu ada pembuangan. Jadi di sini masuk, di sana otomatis tanpa di sogro, tanpa di apa, itu langsung keluar sendiri. Jadi persis kayak air di kloset, kita air di kloset itu ada air segitu, nanti ditambah 1 liter ya, tetap berhentinya segitu, ditambah 1 ember berhentinya segitu. Ini untuk di dalamnya itu tidak ada alat apapun, sangat sederhana sekali. Jadi digester itu isinya hanya paralon yang memang untuk pemasukan dan pengeluaran. Setelah itu nanti di atasnya dikasih saluran untuk menggunakan untuk memasukkan gasnya ini masuknya ke penampungan gas. Sebelum penampungan gas ini ada yang namanya regulator. Apa regulator ini? Tujuannya jadi nanti kalau ini penampungan gasnya sudah penuh, dari bawah digester tetap memasukkan gas, itu nanti kalau tidak dikasih regulator ini akan pecah penampungan itu. Tetapi setelah dikasih regulator ini, nanti yang di bawah tetap masuk, tapi tidak masuk ke penampungan ini dibuang secara otomatis tanpa masuk. Tetapi yang di penampungan yang ada di bola ini tidak akan keluar dengan cara ini dikasih air di kalau di kompor yang sudah SNI itu namanya regulatornya biogas itu apinya tidak bisa sekeras yang memang gas yang alami itu. Jadi hanya istilahnya sangat membantu, tapi untuk percepatannya kurang, beda dengan yang biogas yang gas alami. Yang kedua, alat yang digunakan untuk menggunakan biogas ini cepat perampang berlubang, bolong. Jadi itu diantara kelemahan. Tapi kelebihannya sangat luar biasa. Api yang didapatkan itu malah lebih biru daripada gas alami. Bisa dibuktikan, nanti kita kompornya bisa kita buktikan apinya seperti apa. Dalam artian biogas ini sangat menguntungkan bagi ibu rumah tangga, apalagi yang jauh dari perkotaan. Sekarang apalagi gas alami sangat sulit untuk didapatkan, tapi dengan mempunyai biogas kita tidak perlu pusing. Karena gasnya sangat tidak membahayakan, cukup menggunakan korek api. Jadi ini bisa dibuktikan bersama bahwa api dari biogas hasil kotoran sapi ini sangat luar biasa, nyalanya sangat biru dan tidak bau. Tapi kalau belum jadi api, tetap baunya seperti kotoran sapi. Tapi kalau sudah jadi api seperti ini, sama halnya. Ini bisa untuk masak dan seterusnya, dan untuk goreng tahu, goreng tempe, goreng ikan, itu sangat berguna sekali. Maka dengan demikian semakin besar digester yang digunakan, akan semakin banyak juga menghasilkan biogas. Malah di tempat-tempat pengusaha-pengusaha sapi yang memang banyak sapi di situ, lebih dari 10, itu paling tidak digesternya bisa 4 kali 10 meter yang bisa menghasilkan
24 jam non-stop, api ini akan tetap menyala. Tapi karena kami ini hanya untuk kepentingan rumah tangga pribadi, jadi penampungannya cukup kecil dan digesternya juga cukup kecil juga. Jadi ini ya untuk sangat membantu lah bagi keluarga kita. Kekurangannya apinya tidak sebesar dari kompor biasa, bisa dibuktikan karena kami juga mempunyai kompor yang gas alami, yaitu agak berbeda. Jadi kalau ini lebih keras. Tapi untuk biru itu tidak kalah birunya, sama. Lumayan sangat sedap sekali, beda dengan tahu yang ada. Tapi nanti kalau sudah jadi api, bau tidak ada. Kalau bau-bauan antara gas alami dengan biogas ini jauh lebih buruk gas alami. Jadi gas alami lebih anyir baunya. Kalau ini sangat enak sekali.